Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Paralel 3, akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata Ar-Rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Berlangsung selama 30 tahun kepemimpinan, keempatnya memiliki pencapaian yang berbeda-beda, baik dalam pemerintahan, kemapanan ekonomi, hingga soal ekspansi Islam ke negara lain. Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafa, atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Prestasi Abu Bakar antara lain menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, menumpas para nabi-nabi palsu, dimulainya kodifikasi Al-Quran, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi, setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidurnya. Ia berusia 63 selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari. Karena sakit, beliau mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sih, yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah, dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam, termasuk Baduy, yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Prestasi Umar bin Khattab antara lain memperluas wilayah kekuasaan Islam, membuat dan menetapkan kalender Hijriah, mengatur sistem administrasi keuangan negara. Kekuasaan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tiada istana atau pakaian kebesaran, baik untuk Umar sendiri maupun bawahannya, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, dan mereka setiap waktu dapat dihubungi oleh rakyat. Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal dalam negara, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5.000 dirham. 2 setel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas atau syaif, dan musim dingin, syita, serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji. Pajak pemilikan tanah atau kharaj pada zaman Khalifah Umar telah banyak berkembang administrasinya dibanding pada masa sebelumnya. Kejayaan Islam di bawah kepemimpinan Umar membuat banyak musuh marah dan dendam. Umar menjadi sasaran pembunuhan ketika Persia ditaklukkan olehnya. Seorang badan Majusi dari bangsa Persia bernama Abu Lulu menusuk Umar saat sholat subuh. Akibat tusukan tersebut, Umar meninggal dunia pada 644 Masehi dan berakhirlah masa kepemimpinan Umar. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Prestasi Utsman diantaranya melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran, melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi, memperluas daerah kekuasaan Islam, membentuk armada angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius.
bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, namun menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversial mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Masa kepemimpinan Utsman berakhir karena adanya pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi masuk lewat atap rumah dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun atau pada 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Prestasi Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan bidang pembangunan. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari dar penerima bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat harus sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecahan sekali. Untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa transisi. Pada akhir masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Al-Khawarij. Golongan Syiah adalah orang-orang pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali, sedangkan Al-Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibat perpecahan ini, tentara Islam makin melemah. Pada 20 Ramadan 40 Hijriah tahun 660 Masehi, Ali dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Hikmah yang dapat kita ambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin adalah dalam menjalankan pemerintahan, khalifah diatur oleh hukum yang sudah ditentukan. Para khalifah berkewajiban melindungi dan mensejahterakan rakyat sebagai pembantu rakyat. Pada masa Khalifah Abu Bakar, kodifikasi Al-Quran dimulai. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliaulah yang meletakkan dasar-dasar demokrasi Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran digandakan menjadi 4 buah. Mushaf yang asli, mushaf Utsmani, tetap di bawah Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, persatuan dan kesatuan Islam mulai pecah. Namun karena ketegasan dan memegang prinsip kebenaran, situasi itu dapat diatasi. Dalam kondisi membangun dasar-dasar pemerintahan yang kuat, kepemimpinan yang cerdas dan bersih sangat diperlukan. Dalam kondisi pemerintahan yang aman dan makmur, kepemimpinan yang soleh dan lemah lembut sangat dibutuhkan. Terima kasih. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.